istilahnya sedikit bicara banyak kerja ini. Indra, kita selesaikan permasalahannya Pak Gafur dulu ya. Ya, baru saya minta kesediaan Bapak Ibu yang lain untuk menyelesaikan permasalahannya Pak Indra. Ya. Nah, kalau masalah motivasi sama. Kalau di lapangan semangat semua, Bu. Tapi kalau di kelas lemes semua. Sama juga Pak, PNS juga sama. Pulang pagi, keluar pagi, pulang malam. Saya juga ngajar dari pagi sampai malam. Jadi didik yang bermasalah dan juga yang berkebutuhan khusus. Kemudian masalah yang kedua, seperti masalah yang kedua yaitu membangun relasi dengan peserta didik. Apakah ada masalah di situ? Masalah yang ketiga atau fokus yang ketiga, melaksanakan disiplin yang positif, atau ada juga pemberian feedback, ada juga penggunaan metode pembelajaran, ada pula merencanakan materi yang berbasis HOTS. Kemudian ada juga masalah literasi, ada juga masalah numerasi, ada juga masalah miskonsepsi, ini secara umum Bapak Ibu. Kemudian ada juga masalah terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, ada juga masalah terkait dengan asesmen, ada juga permasalahan terkait dengan interaksi kita dengan orang tua siswa, ataupun interaksi kita dengan siswa. Kemudian ada juga permasalahan menggunakan model-model pembelajaran inovatif, dan mungkin permasalahan-permasalahan lainnya yang memang menjadi tugas keseharian Bapak Ibu sebagai guru PJOK yang mungkin saja belum teridentifikasi atau belum ada di dalam fokus 1 sampai dengan 13 yang saya paparkan di saat ini, yang mungkin Bapak Ibu bisa mengidentifikasinya dan bisa mengemukakannya. Karena begini, di akhir proses PPG diharapkan Bapak Ibu akan melakukan riset sederhana, dan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi, Bapak Ibu nanti akhirnya akan memilih fokus dari permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian Bapak Ibu buat dalam sebuah perencanaan, dan perencanaan yang harus dibuat itu ada 2 perencanaan dalam 4 kali tatap muka. 1 perencanaan itu akan dibuat 2 kali tatap muka dengan menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Nah, oleh karena itu, langkah awal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu di hari ini, yaitu Bapak Ibu dimintakan untuk mengidentifikasi masalah untuk hari ini nih, untuk hari ini. Bapak Ibu dimintakan untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan orientasi, kegiatan orientasi dan apersepsi dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian yang kedua, untuk melakukan analisis terkait masalah, mengidentifikasi masalah pedagogik, literasi, dan juga numerasi dalam proses pembelajaran PJOK. Hari ini hanya 2. Jadi hari ini mungkin saya bisa mewakilkan untuk 10 orang berbicara karena ini ada 4 hari. Saya punya target hari ini 10 orang harus bisa mengidentifikasi permasalahan terkait dengan kedua permasalahan ini atau fokus ini, dan bisa menyampaikan permasalahan yang terjadi yang mungkin saja Bapak Ibu hadapi selama ini, selama menjadi guru, ataupun selama Bapak Ibu mengajar mulai dari awal Bapak Ibu mulai bertugas sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya berikan kesempatan Bapak Ibu sekitar 1 atau 2 menit untuk Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kira-kira permasalahan yang Bapak Ibu sering hadapi terkait dengan melaksanakan pembelajaran yang berbasis masalah, itu apa saja? Ya, terkait dengan masalah orientasi dan pemberian
pemberian orientasi dan melakukan orientasi dan pemberian apersepsi dalam pembelajaran PJOK yang berbasis masalah yang mungkin saja Bapak Ibu pernah lakukan. Dan yang kedua, mengidentifikasi masalah terkait dengan masalah pedagogik maupun masalah literasi dan juga masalah numerasi dalam proses pembelajaran PJOK. Baik, Bapak Ibu, saya rasa penyampaian saya cukup jelas, arahan saya cukup jelas untuk kegiatan di hari ini. Dan silakan Bapak Ibu menggunakan waktu 1-2 menit untuk mengidentifikasi kira-kira masalah apa yang sering terjadi dalam 2 fokus Bapak Ibu di hari ini. Supriyadi Alu. Silakan Pak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya, Bu? Ayo, Jelas? dengar. Mohon maaf. Waalaikumsalam, Pak. Di sekolah saya, khususnya di SMA 1 Sarjo, salah satu SMA yang berada di Sulawesi Barat. Biasanya kalau saya sementara mengajar, siswa ada yang perhatiannya lebih dan ada juga perhatiannya yang kurang. Terus materi yang saya sampaikan bahkan dari beberapa metode yang sudah saya pakai, pemahamannya anak ini sangat lambat. Jadi untuk pengambilan penilaiannya nanti, pengambilan objek apa yang harus dilihat dari dia, karena memang ini anak mau dibilang dia berkebutuhan khusus. Silakan Pak Alfons dulu ya, Ibu Putu ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Ini sebenarnya saya mau menyampaikan permasalahan yang saya hadapi. Atau saya mau menanggapi dulu apa yang disampaikan Pak. Iya, mungkin Bapak bisa menanggapi dulu. Mohon maaf, saya sudah menurunkan Bapak punya tangan ini. Berarti okay. Bapak raise hand lagi juga. Oh iya Ibu, jadi begini Ibu. Terkait dengan apa yang dihadapi sama Pak siapa ya Pak, mohon maaf lupa lagi namanya Pak yang tadi itu Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. Mungkin kalau saya bisa golongkan siswa seperti ini adalah siswa yang berkebutuhan khusus yang kayak seperti Bapak yang Bapak hadapi ya. Jadi mungkin cara penanganannya akan lebih berbeda dengan siswa yang lain. Dalam hal ini mungkin pendekatan ini pendapat saya pribadi. Pendekatan Bapak sendiri dengan siswa itu yang mungkin bisa mencairkan suasana itu. Kalau menurut saya sih, karena mohon maaf saya sendiri juga belum pernah mengalami hal seperti ini ya, belum pernah mendapatkan hal seperti ini, jadi saya juga ya mungkin begitu caranya, itu kira-kira menurut saya gitu. Oke, baik. Pak Abdul, suaranya di mute. Mohon maaf. Ya, oke, silakan. Baik, terima kasih Bu dosen untuk permasalahan Pak Supriyadi Alu. Mungkin metode belajarnya kita lihat dulu apa metode belajar dari anak tersebut. Misalnya dia metodenya auditorial, mari kita rubah cara ajar kita seperti yang berkaitan dengan auditorial. Misalnya kita lihat metode pembelajarannya anak tersebut seperti audio visual, mari kita rubah pembelajaran kita dengan audio visual supaya menarik untuk anak tersebut. Mungkin saya menambahkan sedikit terkait dengan permasalahan yang terjadi dengan siswanya. Jadi tadi sudah disebutkan terkait dengan pendekatan. Ya, selanjutnya di pemaparan kedua juga dijelaskan terkait dengan pemilihan model pembelajaran.
Ya, jadi mungkin di sekolah saya juga mendapati permasalahan yang sama pada salah satu siswa. Jadi minat belajarnya mungkin tidak begitu banyak pada pembelajaran, dan saya konfirmasi juga dengan beberapa guru di sekolah juga ternyata permasalahannya sama. Ya, jadi untuk di pembelajaran saya terkait dengan siswa yang demikian, biasanya saya menumbuhkan minat belajarnya dulu. Jadi apa yang mereka senangi, jadi tidak harus 100% kita membebankan materi yang akan kita sampaikan. Jadi misalnya anak-anaknya biar senang dulu, bagaimana anak-anak biar mau mereka melakukan gerak, bagaimana mereka mau untuk saling koordinasi antar temannya. Jadi itu yang saya bebankan. Ya, silakan Pak Boy. Iya, jadi Pak Supriyadi kaya ya sore ini. Iya, di sini ya Bu, Pak Pak Supriyadi. Jadi ini masukan dari saya untuk mengenai masalah yang Pak Supriyadi hadapi mengenai siswa yang seperti itu. Jadi saya berbagi saran atau pendapat ini. Jadi kalau pendapat saya, karena memang kita lihat dari segi pengetahuannya atau pemahamannya yang kurang, tapi dalam minat dia praktek, ya, kegiatannya di lapangan itu siswanya memang aktif ya Pak? Ya aktif-aktif, kalau dia memang dia suka aktif. Jadi kalau untuk pendapat saya Pak, coba untuk metode pembelajarannya coba dia diajak bersama temannya Pak. Jadi kemungkinan antar temannya nanti bisa saling memberi pemahaman. Jadi kalau memang misalkan siapa tahu mungkin dari segi teman terdekatnya mungkin dia bisa ikut belajar dengan baik. Gitu. Di sini saya menanggapi cerita dari Pak Supriyadi ya, Pak Supriyadi. Itu yang tadi sudah disampaikan Pak, bahwa siswa tersebut lebih aktif ke pertandingan atau lomba. Kita punya masalah yang sama Pak, dan kebetulan sekali kemungkinan besar ini tips, tapi entahlah mungkin bagi saya itu mujur, bagi Bapak belum tentu mujur. Saya hanya sekedar membagi. Iya. Yang pertama tadi sangat jelas sekali disampaikan oleh Ibu Putu ya. Itu kita minat. Wajib membangkitkan minat, membangkitkan minat belajar anak. Kita harus paham betul apa kebutuhan dari anak tersebut. Karena yang tadi disampaikan Bapak bahwa tidak di semua mata pelajaran. Nah, tentunya kita harus pikirkan sebenarnya apa yang kurang gitu dari PJOK kita yang di PJOK. Nah, dengan demikian kita harus membenahi itu untuk membangkitkan minat belajar anak tersebut. Kemungkinan besar anak itu dia lebih fokus ketika di lapangan. Kalau di kelas mungkin molor, ngorok dan sebagainya, itu kebiasaan banyak anak. Dan paling sering yang saya gunakan untuk peserta didik yang masalahnya seperti Bapak ini, saya lebih membawa mereka ke metode permainan Pak. Dan demikian mereka lebih aktif dan lebih membaurkan diri dengan teman-teman, karena kalau tidak dalam metode itu mereka bakalan kaku di dalam ruangan. Ibu, mungkin tambahan dari saya sedikit, karena tadi yang dibilang oleh Bapaknya belum ada guru BK. Jadi kita harus mengidentifikasi apa sih penyebab masalah sehingga siswa tersebut bisa seperti itu. Mungkin kita memanggil orang tuanya untuk ditanyakan apakah ada tekanan dari gurunya yang terdahulu, mungkin ya guru PJOK-nya di SMP atau di SD atau apa misalnya di tingkat SMA seperti itu. Terus baru kita mencari solusinya. Setelah itu kita dalam pembelajaran PJOK itu bisa menggunakan pembelajaran yang inovatif, dalam artian kita bisa pakai jenis belajar gaya belajar kooperatif, kan banyak jenis apa ya. Artinya kita bisa mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok 3-5 orang itu. Terus kita pilihlah siswa-siswa yang bisa itu dalam artian ditaruh di masing-masing kelompok. Artinya siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi bisa mengajarkan ke siswa yang kemampuannya lebih rendah, agar guru itu bisa mengontrol siswa yang banyak. Kalau kita tetap memakai gaya belajar yang lama, guru sebagai pusat pembelajaran,
Jadi siswa yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu jarang jadinya terpantau gitu Bu. Artinya kalau kita memantau itu jadi siswa yang lain tidak efektif jadinya belajar. Alangkah baiknya kita jadikan satu kelompok dengan siswa yang lain. Artinya melakukan penilaian diri, penilaian antar teman seperti itu. Tidak ada lagi? Oke. Bapak Ibu, kalau kita mengkategorikan anak yang seperti permasalahannya Pak Supriyadi ke dalam kelompok berkebutuhan khusus, mungkin kita agak berdosa ya. Dia normal, Bapak Ibu. Dia normal, dia bukan berkebutuhan khusus. Tapi ini hanya masalah kesulitan belajar. Ini hanya masalah kesulitan belajar yang mungkin butuh jalan keluar penyelesaian masalah dari Bapak Ibu yang punya atau dari Pak Supriyadi sendiri. Nah, kalau cerita dari Ibu Putu dan juga Ibu Suhesti kedengarannya enak, tapi bagi Pak Putu, apalagi kalau anaknya laki-laki ya, siswanya laki-laki. Laki-laki. Pak Supriyadi, siswanya laki-laki ya? Iya, pantaslah dia tidak mau. Kalau gurunya itu Ibu Suhesti dan gurunya itu Ibu Putu, pasti dia akan mau. Itu dari psikologi dari Bapak, nyata bukan ibu. Tapi kalau Pak Putu pasti dia akan melawan lagi. Sama juga dengan Ibu Suhesti kalau membimbing anak perempuan pasti ada ngeyel-ngeyelnya juga gitu. Tapi pernahkah Bapak Ibu berpikir mungkin anak itu bukan hanya mengalami tekanan pada jenjang pendidikan sebelumnya, tapi juga mungkin di rumah dia mengalami tekanan. Pernah diancam dari kecil, mungkin itu salah satu latar belakangnya. Kalau dia suka diancam di rumah berarti dia tidak akan berbicara. Apapun kita mau paksa dengan apapun dia tidak akan berbicara. Nah, ini masih digolongkan dalam kesulitan belajar. Apalagi tidak semua mata pelajaran sama. Ada mata pelajaran yang bisa dia terlibat aktif dan ada mata pelajaran yang dia tidak terlibat aktif seperti PJOK. Mungkin begitu Pak Supriyadi. Pak Johari lagi asik cerita ini rupanya. Pak Johari, silakan. Oke, baik. Sudah didengar, Bu? Ya, dengar, Pak. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya menemukan permasalahan di tempat saya mengajar. Pertama, peserta didik itu tidak semangat dan aktif mengikuti pembelajaran dan kebanyakan diam saat ditanya kembali tentang materi yang dipelajari. Yang kedua, kurangnya disiplin siswa dalam memulai kegiatan belajar pada saat baris berbaris. Ya, cuma itu mungkin permasalahan yang saya temukan pada saat mengajar di sekolah saya, Bu. Terima kasih. Mohon izin, Pak. Masalah yang pertama apa tadi? Mohon maaf, ini hujannya deras sekali. Oh ya, yang pertama peserta didik tidak semangat dan aktif mengikuti pembelajaran dan kebanyakan diam saat ditanya kembali tentang materi yang dipelajari. Yang kedua, kurangnya disiplin siswa dalam memulai kegiatan belajar pada saat baris berbaris di pembelajaran. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, kita harus menanyakan kenapa sih siswa kita seperti itu, apa sih penyebabnya, mungkin seperti itu. Setelah kita mengetahui itu, mungkin kita bisa memberikan solusi. Yang pertama, mungkin saat memulai pembelajaran PJOK, kita tidak langsung mengarahkan ke materi. Mungkin kita salam pembuka terlebih dahulu, menanyakan bagaimana kabar siswa, apakah ada yang sakit atau ada masalah atau apa, dan jika tidak, kita membahas apa sih yang terjadi seminggu atau sebulan itu, kita bahas itu mungkin 10-15 menit, baru kita memulai pembelajaran. Atau sebelum itu juga kita bisa menyampaikan materi, misalnya sepak bola, kita menyampaikan pertanyaan pemantik, ada nggak yang tahu kejuaraan ini, semua pertanyaan pemantik itu yang akan mengarah ke materi kita tersebut saat itu, seperti itu, saat mengikuti tidak semangat ya sesuai tema. Untuk yang siswa yang kurang disiplin saat pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran atau pada pertemuan pertama, biasanya seperti kita menjadi mahasiswa itu kan ada namanya kontrak kuliah ya. Mungkin kita bisa buat kontrak pembelajaran pada siswa saat pertemuan pertama. Misalnya dalam pertemuan pertama, aspek apa sih kita sebagai guru yang akan kita nilai ke siswa kita? Mungkin yang pertama,
dari 100% penilaian itu kan dalam olahraga itu ada penilaian afektif, psikomotor, kognitif, berapa persen sih pembagiannya seperti itu misalnya. Misalnya kalau saya sebagai olahraga, saya lebih mengembangkan penilaian afektif saya karena kognitif, pengetahuan dan psikomotor, keterampilan itu masih bisa diasah di belakangan hari. Ada siswa yang bisanya lebih cepat, ada yang lebih lama, tergantung dari kemampuan awalnya. Sedangkan afektif itu sikap harus sudah dibentuk sejak dini ya, Bu. Kalau orang yang pintar banyak, Bu, yang disiplin mungkin. Yang pertama ada permasalahan internal, yang kedua ada permasalahan eksternal. Nah, permasalahan eksternal ini bisa kita selesaikan misalnya salah satu contoh, bahwa peserta didik tersebut apakah sudah sarapan apa belum, dan bisa kita selesaikan secara langsung. Kita kasih waktu untuk sarapan supaya giat mengikuti pembelajaran untuk saat itu. Dan permasalahan internalnya bisa kita kasih apa tadi? Anda sudah catat. Ya, bisa kita kasih seperti motivasi atau punishment, reward. Misalnya kita janjikan reward untuk siapa yang bisa bertanya atau bisa aktif di dalam kelas itu, kita kasih reward, dan yang tidak aktif, marilah kita kasih perjanjian khusus seperti punishment yang kita berikan secara Pertama itu minat belajar siswa, kemudian disiplin ya Pak. Ya. Yang saya tanggapi mungkin dari seluruh kita, ya, seluruh dewan guru di sini, mungkin mengenai masalah disiplin ini, setiap guru rata-rata saya rasa siswa itu masih banyak yang kurang disiplin. Jadi yang pertama, kalau pendapat saya, yang paling nomor satu itu kita sebagai guru itu harus memberi teladan, contoh. Jadi sebelum siswa itu kita kumpul ke lapangan atau PBB, jadi yang pertama kita dulu yang memberi teladan. Jadi kita dulu yang harus standby di lapangan. Jadi ketika kita standby di lapangan, ya otomatis siswa sudah lebih cepat kita kumpul karena kita sudah siap, Pak. Kemudian yang kedua, sama seperti Pak siapa tadi yang memberi Gusti kalau nggak salah. Agusti. Ya, memberi tata tertib kepada siswa atau kontrak belajar kepada siswa bahwa jika terlambat gini. Kita kasih sebuah tata tertib atau himbauan kepada siswa sebelum kita masuk ke proses pembelajaran. Kemudian nah, berkenaan dengan yang tadi yang menjadi teladan, kita juga harus konsisten, Pak. Jadi pertama, kalau memang kita harus memberi teladan dari awal, ya kita harus konsisten. Kita harus memberi contoh yang baik. Kemudian kalau memang kita memberi tata tertib dari awal, kita memang konsisten dengan tata tertib yang kita jalankan. Jangan sampai nanti misalkan di pertengahan pembelajaran kita sudah tidak konsisten lagi, ya otomatis ada banyak siswa yang kembali lagi tidak disiplin. Terkait dengan permasalahan terutama yang saya soroti itu di berbaris. Ini posisinya SD ya. Halo, cek. Pak, posisi Jahari SD ya? Ya, SD bagus, SD. Nah, jadi memang SD itu sepengalaman saya sebagai guru SD, ya, jadi memang tidak bisa diperintah seperti anak SMP atau SMA. Nah, ya. Jadi tempat saya juga mempunyai permasalahan yang sama, karena biasanya anak-anak SD itu kalau berbaris juga tidak akan pernah bisa diam gitu, betul? Ya, apalagi kelas rendah, Pak Guru. Kelas kecil ya. Yang saya lakukan selama ini yang pertama, bukan menyuruh mereka berbaris, tapi saya menyuruh mereka mencari kelompok. Seandainya saya mau buat baris 10 baris, maka saya bagi anak-anak, saya lihat dari kondisi anak, seandainya sekian jumlahnya, maka saya bilang dari kelompok 10 orang, nanti mereka akan cari sendiri gitu. Jadi setelah mereka cari sendiri, terus pegang pundak namanya di belakang, kan berbaris ke belakang, kemudian kita buat permainan yang sebenarnya, maka mereka akan ikut. Akhirnya mereka yang tidak bersuara, kita sampai bersuara baru kita mulai. Akhirnya teman-teman yang anak-anak yang tidak bersuara akhirnya itu termotivasi, akhirnya ke kanan ikut, karena akhirnya semua jadi ceria pada saat itu. Itu salah satu teknik saya ketika mendapat masalah seperti yang
Pak Johari dapatkan. Jadi memang anak itu nggak bisa diberitakan, ayo nak baris, nggak bisa. Memang kita harus punya trik yang tidak pernah dapat di kuliah. Itu masalah metode pendekatan ke siswa. Di sini ada 7 metode pendekatan ke siswa. Yang pertama, pendekatan pengetahuan keterampilan, di mana keterampilan pendekatan ini dibagi menjadi dua metode, yaitu metode ceramah dan metode latihan diri. Yang kedua yaitu pendekatan sosialisasi. Pendekatan sosialisasi, dalam pendekatan ini pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan keterampilan pribadi dan berkarya saja, tetapi juga keterampilan berinteraksi sosial dan hubungan manusiawi. Yang ketiga, pendekatan personality. Dasar pemikiran pendekatan ini adalah aktivitas pendidikan jasmani dapat digunakan untuk sebagai media pengembangan kualitas pribadi. Yang keempat, pendekatan belajar. Pendekatan belajar ini mempengaruhi kompetensi dan proses belajar anak dengan metode terprogram dan metode kreativitas pemecahan masalah. Yang kelima, pendekatan motor learning. Pendekatan ini mengajarkan aktivitas jasmani berdasarkan klasifikasi keterampilan dan teori proses informasi yang diterima. Dan yang ketujuh, spektrum gaya mengajar. Spektrum gaya mengajar dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan murid dan pelaksanaan pembagian tanggung jawab. Jadi yang saya simpulkan dari permasalahan dari Pak Johari yaitu pendekatan pembelajarannya saja. Mungkin pendekatannya lebih kita pahami lagi untuk masalah kedisiplinan dan masalah aktifnya. Itu memang harus, Pak Johari memang harus mengenal betul profil perkembangan anak di usia 6, 7, dan 8 tahun. Nah, tipsnya Pak Johari harus punya buku ini untuk, karena saya juga selain mengajar di S1 Penjas Kesrek, saya juga mengajar di PGSD. Jadi Pak Johari harus punya buku ini sebagai pegangan. Profil anak. Ya, mungkin itu bisa Bapak bisa mengenal lebih jauh bagaimana sikap anak, bagaimana pengetahuan anak, dan juga bagaimana motorik anak ketika ada di jenjang usia 6, 7, 8, bahkan sampai dengan 12 tahun. Itu bisa Bapak cari, banyak buku itu bisa didapat. Memang ini buku internasional sih. Judul bukunya, Bu? Dari psikolog internasional yang memang saya juga sering gunakan untuk penelitian. Ya, silakan Pak. Pak Agus masalah itu. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu dosen dan senior-senior, Bapak Ibu senior. Di sini saya mempunyai 2 masalah. Yang pertama, interaksi antara siswa itu di saat pembelajaran mereka itu suka berkelompok dia. Yang pintar berkelompok dia yang pintar, kemudian yang pengetahuannya rendah kumpul di pengetahuan rendah. Nah, ketika pembelajaran itu biasanya yang pintar itu cenderung dia membuli teman-temannya baru nggak bisa. Biasanya dia teriaki gitu. Nah, di sini saya ingin mengetahui apa masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, siswa itu ada salah satu siswa saya mengajar di SD perempuan. Sebenarnya dia anaknya itu antusias untuk belajar PJOK. Tetapi di suatu hari orang tuanya datang ke sekolah melaporkan kepada saya bahwa anak itu ketika dia merasa kelelahan dia akan pingsan. Jadi saya tidak berani memaksakan anak itu untuk terus bergerak atau berlari atau mengikuti pembelajaran PJOK. Kemudian dulu pernah saya tanyakan ke guru TK-nya, apakah dia pernah karena olahraga itu dia pingsan. Ternyata setelah saya tanyakan, pada saat itu dia pingsan itu cuma karena berbaris dan belum sarapan. Sampai saat ini tapi saya belum mencoba untuk memaksakan anak itu olahraga yang intensitasnya tinggi. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi sedikit
memberikan tanggapan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Putu Yudi. Jadi kebetulan Pak Putu Yudi ini adalah junior saya, jadi adik tingkat di universitas dulu. Ya. Jadi yang pertama ada interaksi antar siswa. Jadi pengelolaan siswa dari yang mungkin akademiknya tinggi dan juga akademiknya yang agak rendah. Jadi mungkin terkait dengan permasalahan tersebut, jadi mungkin kita guru sudah dari awal tahu mana siswa yang tergolong mampu dan mana siswa yang tergolong kemampuannya rendah. Ya, demikian. Jadi mungkin di awal kalau misalnya kita akan mengajar, jadi kita kan sudah tahu sistematika apa, materi apa yang akan kita ajarkan. Jadi mungkin kalau misalnya akan dibuatkan mungkin dari Pak Putu Yudi sudah disiapkan kelompok-kelompoknya seperti apa, atau mungkin ketika dalam pembelajaran mungkin Pak Putu Yudi sedang memberikan pengarahan atau pemaparan materi mungkin. Jadi siswa-siswanya yang pintar mengelompok dan juga yang tidak begitu pintar atau kemampuannya lebih rendah begitu tidak diajak oleh temannya yang merasa dirinya pintar. Ya, jadi kita arahkan siswa untuk berbaur, memperkenalkan mereka. Mungkin Pak Putu Yudi mengajar di SD ya? Ya, betul. SD, ya benar, SD. Ya, SD. Jadi dari SD, karena itu menurut saya adalah penanaman karakter, jadi mungkin kita dari sana sudah sisipkan bagaimana menyatukan perbedaan. Jadi antara siswa yang merasa dirinya mampu sama siswa yang merasa dirinya tidak mampu itu tidak memiliki kesenjangan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Pak Yudi juga adik tingkat mungkin ya di Singaraja ini mungkin yang dapat memberikan sedikit masukan bagaimana antara siswa itu memilih ya antara berkelompok pintar dengan pintar, yang mungkin yang bodoh dengan bodoh. Mungkin di sana kita sebagai guru karena mengajar di SD juga anak-anak tidak boleh menekankan dan terlalu memaksakan seperti itu misalnya ya. Berarti kita yang harus mengelompokkan anak-anaknya. Jikalau anak-anaknya mau, biarkan mereka berkelompok sendiri atau tidak berkelompok, seorang dua orang, biarkan jangan terlalu banyak. Mungkin seperti itu ya, biar ada keseimbangan seperti modelnya pembelajaran kooperatif kan ada yang jenis-jenisnya banyak juga ya. Artinya ada yang siswa yang agak pintar satu, mungkin ada yang lebih rendah gininya pengetahuannya, nanti yang pintar mengajarkan. Kita kan tinggal memantau ya. Seperti itu mungkin. Terus untuk permasalahan siswa yang mengalami mungkin kesehatannya agak lemah mungkin ya dalam pembelajaran bisa pingsan seperti itu ya. Mungkin saran saya sedikit mungkin bagi senior-senior dan rekan-rekan guru PJOK, di sini kita sebagai guru olahraga harus memahami apa sih perbedaan pendidikan jasmani, pendidikan olahraga dan pendidikan kesehatan. Mungkin judulnya itu sama semua jadi kesatuan, tapi mungkin ada perbedaan. Kalau pendidikan jasmani kita menekankan kepada anak-anak itu belajar aktivitas gerak, artinya menggerakkan anggota tubuh. Sedangkan pendidikan olahraga kita menekankan pada penguasaan salah satu cabang olahraga tertentu. Dan pendidikan kesehatan kita menekankan derajat hidup sehat kepada anak didik. Nah, karena ini ngajarnya di SD tentang pendidikan jasmani, sedangkan materi di SD yang diajarkan itu kan masih seputaran gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak refleksif mungkin, dan permainan tradisional. Jadi kan tidak terlalu gini ya. Artinya tujuan pembelajaran penjas orkes di SD, kalau menurut buku yang pernah PJOK, menurut buku yang pernah saya baca itu, yaitu mengenalkan anak kepada aktivitas gerak. Karena anak di SD itu masih dalam masa pertumbuhan. Nah, masa perkembangan dan pertumbuhan kan ada tahap dasar, tahap kasar, tahap pemanfaatan jangka panjang, tahap transisi seperti itu misalnya. Jadi kita tidak memaksakan aktivitas fisiknya, karena dalam pembelajaran PJOK ada namanya pendidikan jasmani dan olahraga, itu berbeda, frekuensinya berbeda dari jasmani dan pendidikan olahraga, intensitas latihannya berbeda, durasi pelatihannya berbeda,
tujuannya berbeda. Saya sedikit tambah saja. Ini mungkin kenyataan yang memang tidak pernah mau kita akui ya. Sebagai guru PJOK terkadang bukan guru olahraga loh, guru PJOK. Terkadang kita melakukan penilaian tidak sesuai dengan kenyataan. Terkadang kita melakukan penilaian tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi tadi disampaikan oleh Ibu Putu bahwa ini anak SD loh, Pak Putu, ini anak SD. Bagaimanapun caranya Pak Putu harus bisa mendesain kira-kira bagaimana bisa mengembangkan sikap mereka agar tidak terkontaminasi dengan dunia sinetron saat ini. Apalagi kalau mereka setiap saat menonton sinetron-sinetron di televisi, itu berbahaya dan sangat berbahaya. Tidak jarang kalau kita lihat mental anak yang saat ini, apalagi anak-anak orang kaya, itu seringkali sombongnya luar biasa. Egoisnya itu sangat berlebihan. Itu tidak lari dari sinetron, itu karena pengalaman mereka lihat dari sinetron, tidak lain dari sinetron, hanya dari sinetron. Nah, jangan canggung-canggung Pak. Dalam proses pembelajaran Bapak tidak usah canggung-canggung untuk memberikan nilai afeksi itu rendah. Karena ingat, dalam rubrik penilaian afeksi ada kan yang harus menjunjung tinggi sportivitas, itu nilai-nilai itu kan harus ada. Nah, Bapak tinggal tekankan mereka saja bahwa hati-hati kalau tetap dengan sikap seperti ini, Bapak tidak canggung-canggung memberi nilai rendah loh di penilaian Anda. Oke, Pak Gafur silakan. Ya baik, terima kasih. Kita sampaikan kepada Bu dosen. Ini permasalahan karena saya baru pindah dari sekolah lama ke sekolah baru kurang 2 bulan, 1,5 bulan. Nah, saya menemui permasalahan diantaranya yang pertama adalah persepsi. Nah, kebetulan saya selalu mengadakan assessment for learning, penilaian assessment for learning dengan cara ulangan harian. Ulangan harian itu saya ambil dari persepsi dengan cara menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu 5 menit dalam bentuk pertanyaan. Nah, ada beberapa siswa yang saya temukan bisa dibilang lebih sedikit siswa yang jarang mengulang pembelajaran yang sudah kita sampaikan minggu lalu di rumah. Sehingga pas persepsi kita lakukan di sekolah, itu hilang materi yang sudah kita sampaikan minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Abdul, ini masalahnya, yaitu tentang siswa yang tidak bisa mengingat mata pelajaran yang telah disampaikan Pak minggu kemarin. Kebetulan saya juga mengajar di SD. Memang untuk anak-anak SD, itu kalau di pelajaran di dalam kelas, mereka memang cenderung seperti bermalas-malasan ya Pak ya, seperti mengantuk gitu dalam kelas, tapi berbeda dengan kita saat kegiatan di luar kelas. Karena kita mengingatkan siswa tentang pelajaran yang telah kita sampaikan, seperti ada anak-anak yang sedang bermain voli, contohnya saja kelas 4, sebagian anak bermain voli. Nah, setelah mereka selesai bermain voli, kita bisa tanyakan kepada anak-anak yang tidak bermain voli, teman-teman kalian tadi sedang bermain bola voli. Coba sebutkan 4 teknik dasar pada permainan bola voli. Seperti itu. Maka kan anak-anak bisa menyampaikan, oh ya, servis Bu, atau passing Bu, smash Bu, block Bu, seperti itu. Atau kombinasi gerakan apa saja yang terjadi pada permainan bola voli. Menggabungkan gerakan lokomotor dan non-lokomotor, seperti itu. Jadi kita tidak berpatok kepada pembelajaran dalam kelas ya Pak. Kita PJOK sepertinya memang harus di lapangan, jadi anak-anak bahagia, senang, kita juga senang ya Pak. Jadi mempraktekkan dengan contoh, mungkin yang saya praktekkan di kelas saya seperti itu. Permasalahannya ada di kelas kecil atau kelas besar Pak? Ataukah kelas 1 sampai dengan kelas 6? Nah, kalau di kelas 1 kan istilahnya sedikit bicara banyak kerja. Ini biasanya nampak di kelas
456. Mungkin kalau tips dari Pak Agus mungkin bisa kena ya Pak, melakukan apersepsi bersama dengan anak. Mungkin itu bisa mengena. Itu tips yang bisa berbagi kalau memang Bapak berpikir bahwa mungkin sudah melakukan tapi memang tidak bisa sama sekali. Mungkin tips dari Pak Agus. Solusinya Pak Indra, tadi saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Indra. Pak Boy sebentar ya Pak Boy. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya mau tanya sama Pak Abdul Ghafur. Ini yang saya tangkap tadi kan jarangnya anak mengulang pelajaran yang lalu. Berarti pelajaran minggu belakang kita ulang hari ini gitu ya. Jadi tidak padahal tahu sudah lagi kita sampaikan minggu lalu bahwa apa yang kita sampaikan minggu ini akan kita sampaikan minggu depan dalam bentuk pertanyaan. Artinya secara otomatis motivasi yang sudah kita tanamkan sejak minggu lalu mengena, tapi sampai rumah ya karena mungkin udah nggak pernah lagi diulang ya. Pas pelaksanaan pas pelaksanaan kembali di persepsi ya nggak bisa. Ya. Terima kasih Bu. Nah, hampir sama ya semuanya. Mungkin saya juga mengalami seperti itu Pak ya. Cuman di sini saya mencoba untuk pakai buat grup paguyuban kelas enggak Pak? Jadi di sini kalau saya coba lebih aktif di paguyuban untuk mengingatkan. Nah, apalagi nanti kita bikinkan lagi video-video lebih menarik ya Pak, tentang pelajaran yang minggu lalu yang akan kita persepsi di besoknya ya, di kemudian ya. Nah, nanti bisa dirangsang lagi, minta bantuan dari orang tua di paguyuban grup WA mungkin kan, diberikan rangsangan lagi. Kalau saya seperti itu Pak. Jadi kita lebih aktif mengulas, merangsang lagi. Nah, seandainya besok mau kita lakukan persepsi, mungkin hari ini kita sudah kasih tahu sama grup orang tua kan, tolong video yang kita bikin sendiri lebih menarik untuk mengulang lagi, mengingat lagi pembelajaran yang lalu. Nah, itu yang saya lakukan. Ini juga ini Bu, menyangkut dengan identifikasi masalah saya. Jadi bisa lanjut nggak Bu ini Bu? Jadi ini sekaligus ya Pak. Waduh, masalah. Gunakan kesempatan Bapak Indra ini luar biasa. Tadi diturun terus kan tangannya. Nah, mengenai ini kan Bu, pembelajaran inovatif kan, termasuk ini kita di SD, saya kebetulan di SD dekat kota tetapi masih desa dengan karakter orang kampung, orang tua yang agak sedikit menengah ke bawah ya Bu. Nah, masalahnya semenjak pandemi kemarin saya coba untuk buat pembelajaran ya melalui video, melalui soal-soal Google Form. Nah, kendalanya untuk orang tua di sini kadang-kadang ya seperti masa transisi Bu di kampung kami ini Bu. Ke kota belum, desa udah lewat, cuman untuk teknologi masih rendah. Nah, kendalanya di sana. Jadi saya memberikan video pembelajaran ya. Kalau untuk lewat WA kan nggak cukup untuk videonya. Jadi nanti kita masukkan ke link ya, entah link YouTube itu kan. Nanti orang tua itu kadang-kadang ya maaf ngomong masalah ekonomi kan, kita nggak bisa juga ini kan, masih banyaknya menengah ke bawah yang handphone pun untuk yang Android itu masih terbilang sedikit. Jadi untuk pembelajaran inovatif pun di luar pembelajaran tatap muka kita agak sulit. Seperti itu Bu masalahnya. Oke Pak Indra, kita selesaikan permasalahannya Pak Ghafur dulu ya. Ya, baru saya minta kesediaan Bapak Ibu yang lain untuk menyelesaikan permasalahannya Pak Indra. Jadi untuk permasalahan Bapak Abdul Ghafur ya mengenai persepsi, mengenai pertanyaan awal ya Pak. Benar Pak? Betul. Iya, jadi kalau menurut saya yang pertama mungkin bahkan untuk Pak Ghafur itu kan mengajarnya di SD ya Pak? Ya, betul. Ya, jadi ini kebetulan saya ini mengajarnya di SMA Pak. Tapi untuk permasalahan seperti itu mungkin pernah juga saya hadapi. Jadi kalau untuk solusi dari saya atau tips dari saya, saran dari saya, yang pertama untuk persepsinya
usahakan Pak nanti untuk kedepannya jangan per individu, nanti usahakan nanti berkelompok dalam penyampaiannya. Kemudian bisa juga nanti Pak, karena siswa itu apalagi siswa SD untuk menyampaikan sepatah dua patah mungkin itu hanya beberapa siswa, bahkan anak SMP SMA pun pengalaman saya untuk berbicara itu saya rasa ada beberapa siswa saja yang mampu di sana. Jadi makanya untuk apresiasi boleh nanti Pak sampaikan, kemudian bisa melalui tulisan Pak, kalau itu dari saran dari saya Pak. Mungkin itu saja. Oke, baik Pak Gafur. Kalau menurut saya 5 itu terlalu sedikit Pak. 5 itu masih bisa dijangkau orang tuanya. Memang sih kalau kita bilang orang tua saat ini mungkin usianya terlalu muda, kita tidak tahu. Apalagi kalau Bapak di daerah kota atau di daerah pedesaan. Di pedesaan, Bu. Di pedesaan, tapi pedesaannya kan bisa mengakses jaringan dengan mantap kan Pak? Oh ya, ada wifi desanya juga. Ada wifi desa. Kalau kita di Maluku Barat Daya, di Kepulauan Aru, yang pulau terluar pun, walaupun mereka rumahnya sudah mau roboh-roboh, tapi mereka punya ponsel semuanya Android Pak. Iya. Jadi kalau hanya 5 orang Bapak, itu terlalu sedikit. Bapak bisa menjangkau orang tua mereka. Untuk bekerja sama dengan orang tua mereka. Kalau orang tua sudah sibuk dengan HP, bagaimana mau memperhatikan anak punya proses belajar? Tidak akan ada kerjasama yang bisa terwujud, hasil pembelajaran yang bisa berdampak jika orang tuanya tidak peduli. Mau dan tidak mau orang tua harus peduli, dan itu harus Bapak komunikasikan memang dengan orang tua, tidak bisa tidak. Nah, satu lagi motivasi yang bisa diberikan untuk anak, agar anak bisa serius, bisa tertarik dalam melakukan evaluasi. Misalnya kalau sekarang SMP SMA menggunakan Google Form, itu tidak ada masalah. Mereka masih mampu untuk menyesuaikan diri. Tapi kalau anak-anak untuk siswa SD, mereka lebih tertarik melakukan evaluasi dengan kuisis. Ya. Bapak pernah menggunakan kuisis, Pak Gafur? Belum pernah, Bu. Belum. Bapak ya, coba di sekolah cari. Ini belum. Iya, Bapak coba gunakan kuisis. Pasti mereka tertarik, Pak. Karena mereka tertarik dengan apa? Latar belakang dari aplikasi kuisis itu, kemudian aplikasi kuisis punya apa? Irama atau lagu, instrumen yang digunakan, kita bisa memilih, background-nya juga kita bisa memilih sesuai dengan karakter-karakter anak yang senang dengan karakter-karakter kartun itu, Pak. Mereka akan senang, Bapak. Anak-anak akan tertantang. Nanti Bapak coba searching dan coba daftar dengan aplikasi, dengan emailnya Bapak di quizzes.com. Kebetulan saya punya semuanya, mau Quizzes, mau Google Form, mau Office 365, saya punya semua, Pak. Karena di kampus juga saya menangani mata kuliah media pembelajaran, maka saya harus mengetahui semuanya. Sehingga kalau mau berbicara tentang aplikasi apapun, saya tidak akan terlambat dalam penguasaannya. Makanya saya bilang kalau aplikasi Quizzes, dia lebih cocok untuk Bapak melakukan evaluasi di SD. Mungkin Bapak Ibu yang lain pernah menggunakannya. Mungkin Bapak belum pernah. Bapak coba mendaftar dengan email Bapak dan Bapak coba untuk berikan untuk anak-anak. Pasti mereka akan senang, Pak. Pasti mereka akan tertantang untuk belajar. Dan orang tua, Bapak harus mau dan tidak mau, Bapak harus mengunjungi orang tua dan minta kerjasama dari orang tua. Dan mungkin saran dari Pak siapa tadi yang menggunakan grup, Pak Indra ya, grup kelas. Selain grup kelas, grup orang tua juga harus Bapak kantongi, harus Bapak buat. Sehingga orang tua juga bisa bermain peran di situ. Bapak Ibu, tolong perhatikan jam belajar anak. Di kelas anak-anak sudah saya kirimkan link untuk menyelesaikan tugas. Mungkin Bapak bisa gunakan, jangan gunakan di saat Bapak akan memberikan persepsi. Nanti waktunya akan habis, Pak. Karena ketika Bapak memberikan persepsi, Bapak harus mengaitkan manfaat dari materi yang akan Bapak sajikan untuk anak-anak. Melakukan evaluasi bisa Bapak lakukan harusnya tidak saya berikan ini ya, bisa Bapak lakukan sehari sebelum
proses pembelajaran PJOK itu berlangsung. Mungkin itu tips dari saya. Selanjutnya saya persilakan. Oh, tadi permasalahannya Pak Indra sudah disampaikan. Pak Indra. Tapi saya lupa lagi itu permasalahannya apa. Soalnya fokus dengan permasalahannya Pak Gafur. Ada yang sudah dengar permasalahannya Pak Indra? Diulang lagi, Bu. Ulang, kita lupa gara-gara pertanyaan Pak Gafur. Soalnya tadi Pak Indra ambil kesempatan sih. Ya, Bu. Masalah jari sih. Silakan Pak Indra. Ya, untuk identifikasi masalah di sekolah saya, Bu, terkait juga dengan masalah teknologi tadi, Bu, TikTok. Misalkan tadi kan mau bikin kuisis, aku mau bikin Google Form. Nah, terkadang orang tua, ya itu tadi masalah transisi juga teknologi di kampung kami nih, Bu. Jadi memang sedikit, tidak banyak orang tua yang memiliki Android. Nah, jadi kadang-kadang orang tua pun karakternya kayak ini, agak acuh tak acuh lah, Bu, kurang peduli. Grup sudah kita bikin kan, nanti kita bikin untuk kuis pakai Google Form. Google Form pun kadang-kadang masih banyak yang nggak tahu ngaksesnya. Jadi ada yang saya suruh ke rumah, kebetulan rumah saya kan dekat di sekolah, Bu. Jadi bikin kerja di rumah saya kan. Jadi kendalanya di orang tua yang belum bisa mensupport anak-anaknya. Ditambah lagi dengan karakter orang di kampung ini masih banyak yang kurang peduli dengan anak. Jadi hanya seperti menganggap ke sekolah itu menitipkan anak. Jadi kadang-kadang dari PPDB itu umur 5 tahun udah ngotot mau dimasukkan anaknya ke sekolah, padahal kan belum waktunya. Jadi kebanyakan pemikiran di dekat sekolah di kampung ini, jadi sekolah itu hanya tetap tempat penitipan anak. Jadi waktu kita rangsang untuk bergerak juga, sama-sama mendidik anak-anak di rumah. Nah, inilah kendala kita, Bu, di sini, Bu. Kalau untuk motivasi sama, alhamdulillah kalau di lapangan semuanya antusias. Kembali lagi ke kelas, nah itu yang kurang antusias. Saya coba dengan melakukan bikin video sendiri, pakai YouTube, dibikin proyektor biar lebih menarik, Bu. Nah, kalau masalah motivasi sama, kalau di lapangan semangat semua, Bu. Tapi kalau di kelas lemes semua. Seperti itu, Bu, ya. Pastilah. Itu pasti, Pak. Pasti, karena anak-anak itu lebih senang PJOK-nya kalau di lapangan. Benar, Mereka tidak akan terima kalau PJOK-nya di kelas. Sama seperti kata Pak Gusti tadi ya, kalau kita sudah mengambil hati anak itu ditungguin di lapangan. Di sini pengalaman saya, kita sebagai pendidik itu memiliki fungsi mengajar dan mendidik ya. Artinya orang yang bisa mengajar belum tentu bisa mendidik, mungkin begitu, Bu, ya. Terus kenapa mendidik itu penting? Karena siswa itu di sekolah hanya dalam hitungan jam, bisa dibilang 6-7 jam atau 8 jam. Sisanya kembali peran orang tua dan lingkungan di sekitar. Setelah itu, kalau orang tuanya memang seperti itu, cuek mungkin sama anak, sekedar menitipkan anak, mungkin di sana ada lembaga pemasyarakatan yang bisa memberikan sosialisasi untuk apa sih pentingnya pendidikan itu untuk anak sejak dini, seperti itu mungkin. Seperti itu. Yang kedua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan yang kurang direspon oleh orang tuanya, sebenarnya permasalahan itu bukan cuman di SD saja, SMP, SMA, sampai masih ada masalah seperti itu. Saya juga mengajar di sekolah SMA yang pinggir kota, yang masih minim sama yang namanya pengetahuan gadget. Terus kebanyakan juga orang tua yang seperti tadi Pak Indra katakan, dia sekolah itu sebagai tempat penitipan anak.
Ya begitu. Karena memang kalau di kampung, Bu, kalau di kampung itu orang tua dari berangkat pagi, pulangnya malam di kampung. Kekurangannya kenapa begitu? Karena orang tua itu kalau di kampung yang mayoritas pekerja kebun atau petani, ya begitu, Bu. Dia dari berangkat subuh, pulangnya malam. Karena kebetulan saya juga orang tua dari petani, jadi saya tahu bagaimana sebenarnya itu orang tua yang pinggir-pinggir atau setengah menengah lah. Sama Jadi, juga Pak, mungkin- PNS juga sama. Pulang pagi pulang Keluar pagi, pulang malam. Saya juga ngajar dari pagi sampai malam. Ini. Jadi begitu. Wali kelas mengundang orang tuanya untuk sama-sama memecahkan masalah. Oke, baik. Tadi setelah Pak Supriyadi, saya kasih kesempatan buat Bapak siapa ya? Saya lupa lagi. Oke, baik Pak Johari. Pak Indra, gimana? ya sedikit tanggapan Bu, mungkin bisa diluruskan nanti ya. Untuk Pak Gusti, Pak Johari tadi ya, Pak Agus, ini terkait proses ya, proses pembelajaran. Ya benar itu. Dan Pak sama Pak Supriyadi ya itu juga sudah kita coba juga, sudah kita jalankan ya. Tapi yang masalah sebenarnya ini kan motivasi kan sudah banyak dibahas tadi kan, itu masalah semuanya. Dan masalah memberikan materi di lapangan, malah saya lebih sering di lapangan, sama seperti kata Pak Agus tadi, memberikan materi malah di lapangan, saya jarang di kelas. Nah semenjak kita kan mengarah ke society 5.0 kan, yang berhubungan dengan teknologi ya kan, akan menuju ke TIPEK juga kan. Nah sebenarnya yang pandemi tadi itu saya sudah mulai mencoba. Nah kendalanya ini tadi karakter orang tua, apa yang kata Pak Gusti tadi, kita kan tidak 100% untuk bisa mendidik dan mengajar siswa. Harus ada peran orang tua di rumah walaupun dia bekerja, tapi jangan lepas dengan anak lah, istilah begitu. Dari Pak Gus tadi juga bagus itu kan, terima kasih bisa mengundang LSM untuk memberikan pemahaman terhadap orang tua. Kalau di sekolah bisa memfasilitasi, tapi di luar itu peran orang tua ini yang agak sulit karena karakternya tadi kan, seperti itu. Oke Pak, jumlah siswa Bapak di kelas berapa? Kamu udah siap belum? Jumlah siswa Belum siap ya? Bateraiku udah mana soalnya? 28, ada yang 30, 28 minimal Bu. 28 sampai dengan 30 ya. 32. Rata-rata semuanya punya orang tua, aktivitasnya sama ya Pak? Tidak semua sih Bu. Maksudnya Berapa banyak yang punya orang tua tidak jarang untuk memperhatikan proses belajar anak? Oh, kalau untuk yang memperhatikan itu malah setengah lebih Bu. Setengah. Nah, Berarti setengah. kalau dari 30 itu bisa dapat 15. Nah, Ya. gitu. Jadi kayak Oke. karakter kebiasaan dari dulu mungkin Bu, turun temurun. Maaf juga ya, mungkin orang tua mungkin dari dulu juga kayak gitu ya, jadi kayak gitu juga ke anaknya. Iya. Kita juga nggak tahu kan. Terkadang juga memang psikologi dari orang tua itu, yang ada di kampung ya memang seperti itu Pak. Iya. Yang penting anaknya bisa lulus SD saja dulu. Ya pasti. Belum tentu juga mereka akan lanjut ke SMP. Belum tentu juga mereka akan lanjut ke SMA. Nah, yang penting Bapak bisa menjalankan, Bapak punya tugas dan tanggung jawab di jenjang kelasnya Bapak. Berarti itu tidak ada masalah Pak. Itu tanggung jawab Bapak untuk menjalankan proses pembelajaran di jenjang kelas yang Bapak asuh. Kemudian kalau terkait dengan teknologi pembelajaran, Bapak apa di sekolah punya
punya komputer? Baru, Bu, karena baru asesmen ini baru ada 9 unit. Wah, 9 itu sudah kuat, Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa bekerja sama untuk mungkin bisa menggunakannya di luar jam pembelajaran. Ya, bisa. Pasti pembelajarannya mulai dari pagi sampai siang, kan? Iya. Tidak sampai sore, kan? Iya, betul. Karena kalau di situ hanya satu rombel. Tidak akan lebih dari satu rombel. Atau Bapak punya berapa rombel dalam tingkatan kelas yang bermasalah ini? 2. Apa? 2 rombel. Satu rombel berapa? 15 orang. Apanya, Bu? Kami 2 rombel. Satu rombel 15. Satu rombelnya 28, Bu. Satu rombel 28. Nah, 2 rombel. Kan. Berarti kalau yang punya masalah terkait dengan teknologi, berarti Bapak bisa mengatur jam-jam khusus untuk mereka menggunakannya di sekolah. Mungkin bisa seperti itu, Pak. Itu bisa saran dari saya, bisa seperti itu. Kalau lebih dari itu memang saya belum mampu, Pak. Karena saya bukan penyelesaian masalah. Pengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah. Saya hanya bisa memberi saran untuk Bapak seperti itu. Terima kasih, bertanggung jawab untuk tugas Bapak yang Bapak jalani dan gunakan semaksimal mungkin perangkat yang ada di sekolah Bapak. Kalau 9 sekali masuk 9 orang untuk melakukan evaluasi, ya berarti bisa selesai. Sampai dengan sore hari, satu tatap muka bisa selesai untuk yang bermasalah dengan gadget dan sebagainya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sarankan ya Pak, untuk menyelesaikan permasalahan teknologi Bapak itu. Ya, terima kasih Bu. Nah, seperti itu Pak Indra. Ya Bu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya tidak buka kesempatan lagi untuk permasalahannya Pak Indra karena masih antri. Pak Indra sudah selesai, berarti saya bisa turunkan tangannya Pak Indra, berarti masih ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Yang satunya sudah cancel, Fons. Ya, yang lainnya saya tangguhkan untuk besok. Ya. Silakan. Terima kasih lah karena sudah dikasih kesempatan terakhir. Sebenarnya Bu, masalahnya ini hampir mirip aja dengan kawan-kawan yang tadi, bahkan termasuk Bapak siapa yang tadi terakhir itu. Pak Indra. Pak Indra. Cuma bedanya Pak Indra di jenjang SD, saya di jenjang SMA. Itu yang agak bedanya di situ. Sebenarnya masalah yang pertama yang saya sering hadapi juga itu, ketika di persepsi kita menanyakan kesiapan siswa atau kita mengaitkan pelajaran yang sudah didapat dengan yang akan kita ini, itu kadang-kadang siswa juga nggak nyambung. Itu. Tapi dengan yang Ibu tadi sampaikan saya cukup puas dengan metode-metode yang kayak Ibu bilang pakai kuis, pakai apa, saya pikir itu hal yang baik. Jadi kalau misalnya ada yang mau nambahkan sih, saya berterima kasih. Tapi yang Ibu sampaikan sih sudah cukup baik. Saya sudah cukup puas sih. Karena yang saya alami memang gitu, ketika dia persepsi, kita mencoba untuk memancing ulang anak itu, dia nggak ingat lagi yang kemarin. Itu. Nah, tapi saya pikir itu udah nggak ini Bu. Dari yang Ibu sampaikan pun saya udah cukup puas. Yang berikut ini ada satu masalah yang saya hadapi. Ini saya mengajar kebetulan di jenjang kelas 10, 11, dan 12. Dan ini hampir dialami oleh semua kelas. Mungkin karena anak SMA ya, udah besar saya kurang ngerti juga. Tapi minat anak ini untuk olahraga ini tidak berimbang antara siswa putra dan siswa putri. Kalau putra itu antusiasnya besar kali untuk untuk melakukan aktivitas olahraga, dia ini sekali. Kalau putri itu kurang. Saya pernah menanyakan siswa itu, saya coba mengidentifikasi siswa itu apa permasalahan mereka sangat kurang. Jawabannya lucu-lucu. Ada yang bilang takut keringat Pak, bau. Jadi kayaknya mereka ini karena udah besar, jadi untuk aktivitas yang olah fisik itu mereka kurang terlalu berminat, sehingga mereka kelihatan tuh yang dilakukan apa adanya aja. Beda dengan siswa putra. Nah, siswa putra sangat antusias. Di sini Pak Kurniawan, setelah itu Pak Indra lagi. Pak Indra masalah banyak betul. Bukan Pak, ini Pak Indra Yermia.
Oh. Indra Lesmana dan Indra L. Brukman. Oke, baik Bapak Ibu bisa menurunkan tangan karena yang nama-namanya 10 nama ini sudah saya simpan untuk besok mengemukakan permasalahannya. Baik Bu, terima Baik kasih. Bapak Ibu, silakan Pak Randy. Bu, terima kasih atas waktunya. Baik Pak Alfons, senior saya. Sedikit masukan Pak untuk pembelajaran yang seperti ini, perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya Pak ya. Dulu saya sempat ada pengalaman mengajar di SMA sebentar saja Pak ya, sebagai guru pengganti sebelum akhirnya saya benar-benar mengajar di SD Pak. Jadi waktu itu pengalaman yang saya hadapi tentang anak IPA dan IPS Pak. Pengalaman saya itu anak IPS sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak, sedangkan anak IPA rata-rata memang cenderung malas karena mereka kebanyakan lebih memilih pelajaran yang seperti di kelas. Caranya untuk mengatasi hal-hal seperti itu, saya dapat masukkan dengan cara ancaman nilai Pak. Jadi ancaman nilai seperti itu, niat anak yang tadi dia malas, mau tidak mau akhirnya dia termotivasi untuk mengikuti olahraga itu. Oh, ya, Pak Alfiansyah. Terima kasih atas waktu yang oke. diberikan Bu. Tadi belum mencet audionya Bu. Ya, jadi perbedaan antara siswa putra dan putri. Jadi siswa putri ini agak malas ya dalam berolahraga ya Pak ya. Jadi mungkin semua sekolah mengalami seperti itu mungkin ya Pak ya. Sekolah saya pun ya mengalami seperti itu gitu ya. Jadi mungkin solusi yang bisa saya berikan itu yang pertama itu mengembangkan konsep diri pada siswa. Jadi anak itu jadi harus berprasangka baik dulu dalam pembelajaran kita PJOK. Jadi kalau kita anak itu melakukan pembelajaran, dampak baik dalam tubuh mereka itu dampak baiknya apa gitu? Sehat, bugar, ya kan? Dalam melakukan aktivitas pun merasa senang gitu kan? Jadi tidak sakit-sakitan. Nah, jadi seperti itu kan yang pertama untuk yang siswa putri kan, kalau mengembangkan konsep diri pada siswa. Lalu memberikan perhatian. Nah, dalam arti jadi kita memberikan perhatian terhadap siswa, salah satu caranya yaitu kamu ini memberikan motivasi ya. Maksudnya gitu Pak ya, memberikan motivasi dalam hal berolahraga ini. Banyak kemampuan yang kamu dapatkan nanti dalam berolahraga, bisa menyehatkan tubuh kamu. Jadi kita memberikan motivasi terhadap siswa dengan cara seperti itu. Lalu yang terakhir, mendukung siswa tersebut atau siswi tersebut dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ada anak yang bisa anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang akademiknya bagus dan ada yang non akademik. Jadi kita bisa mengarahkan kalau misalnya akademiknya sudah dia lebih menyukai akademik, kita tidak bisa memaksakan anak tersebut untuk mengikuti non akademik. Jadi itu cukup kita memberikan motivasi terhadap anak tersebut dan kita cukup juga memberikan konsep penanaman dalam diri anak tersebut bahwa olahraga itu baik. Selanjutnya saya persilakan Pak Alfiansyah. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk permasalahan dari Pak Alfons tadi, saya menanggapinya mungkin dari segi fokus bagaimana mengelompokkan siswanya saja Ibu. Pak Alfons, kita sama-sama di Kepri, kita tahu mungkin banyak anak-anak yang dari Kepri ini mungkin secara kultur mereka itu antara laki-laki dan perempuan itu mereka masih merasa malu untuk kalau dilihat sama lawan jenisnya untuk melakukan aktivitas, apalagi aktivitas fisik seperti itu. Jadi yang saya identifikasi selama ini seperti itu. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran saya lebih memilih untuk mengelompokkan antara peserta didik putra maupun peserta didik putri, walaupun masih di satu lapangan yang sama, hanya barisannya saja kita kelompokkan. Seperti itu Bapak. Jadi untuk pelaksanaannya seperti bagaimana itu, seperti yang tadi Pak Abdul Ghafur sampaikan, melakukan aktivitas contohnya push up yang intensitasnya agak dikurangi, kemudian juga mungkin arah
dari putra dan putri bisa dibedakan gitu. Mungkin yang arah putra agak serong ke kanan, yang putri agak serong ke kiri gitu. Jadi yang putri agak merasa nyaman bahwasannya dia tidak dilihat seperti itu. Padahal sebenarnya kalau diperhatikan memang mereka masih sama-sama satu di lapangan, cuman hanya mungkin lebih memberikan ruang kenyamanan untuk yang putri dalam melakukan aktivitas olahraganya seperti itu. Kurang lebih seperti itu mungkin Bu tanggapan dari Baik, saya. terima kasih Pak Gusti. Yang terakhir tidak ada tambahan lagi Pak Indra. Ya, terima kasih Bu. Ini kan masalahnya kan minat siswi putri siswa putri ya, apalagi di SMA kan sudah menaiki masa remaja yang tadi dibilang Pak Alfonson kan, bau ketek lah kalau berkeringat kan, bedaknya luntur lah ya kan. Nah di sini mungkin kalau menurut saya ini masalah motif ya, apa yang saya dapatkan dan apa yang saya tidak dapatkan. Jadi mungkin kita harus membangun, mencari, memancing kepada siswi tadi kan, apa keinginannya, istilah kan, hobinya tadi apa. Misalkan nanti bisa cita-citanya kita tanyakan mau jadi apa, siapa tahu ada yang mau jadi model, itu juga berhubungan dengan olahraga ya, seperti itu. Jadi memancing motif yang dia dapatkan. Oh saya kalau berolahraga nih dapat apa nih kan, nggak hanya dapat keringat nih kan, tadi sudah banyak dibahas, cuman mungkin lebih dipancing lagi. Mungkin kita bisa melihat video olahraga kita ya. Banyak sekarang kan yang putri-putri itu kan yang membanggakan Indonesia, ada yang panjat tebing, itu kan semuanya cewek kan, ada yang angkat besi. Jadi saat-saat mereka di puncak podium itu ya kita bisa merangsang kan semangat untuk berolahraga, berjuang. Nah ini nanti setelah SMA mau kemana, nanti bisa kita kalau kita sudah dapat kemauan para siswa putri tadi, kita bisa memasukkan ke dalam pembelajaran. Kuis itu tuh kuis. Oke, baik. Bu. Ya, terima kasih lagi Pak Alfons. Mungkin kalau teman-teman semuanya, Pak Alfons memang sudah punya banyak pengalaman ya, sehingga memang kalau dibilang segala yang disarankan oleh teman-teman mungkin sudah dilakukan, tapi memang tidak berbuah hasil yang memuaskan begitu, yang manis begitu. Satu sisi memang kalau kita ada di lokasi yang terhimpit atau terkungkung dengan budaya, memang ada kesulitannya Pak, untuk kita mengharapkan sesuatu yang memang ini masalah benar. Seperti tadi dibilang mungkin ada satu saran pengelompokan siswa. Gratis.